Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, anak-anak coba kursinya, ayo duduknya dirapikan dulu, jangan ada main HP. Ya, semoga dengan duduknya kita menjadikan kita lebih fokus. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Mas Alim sakit. Oh, piknik. Ya, tidak ada izin ya, nanti diingatkan teman-teman yang tidak masuk. Baik anak-anak, ya pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pengulangan materi sebagai murojaah, yaitu tentang masih pada materi sejarah Daulah Utsmani. Ya, kita akan melihat video ya kurang lebih 5-6 menit. Kemudian nanti kita akan coba mendiskusikan terkait apa yang ada pada video. Mohon diperhatikan ya anak-anak semuanya. Mas Ali, mohon diperhatikan Mas Ali. Kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan global yang menguasai 3 benua. Inilah kisah lahirnya, kejayaannya, warisannya, hingga kerukuhannya. Daulah Utsmani lahir pada tahun 1299. Pendiri utamanya adalah Osman bin Tadulur, pemimpin suku Hai yang berasal dari rukun bangsa Turki Oghuz. Awalnya mereka adalah kelompok kecil pengembara di Asia Tengah yang bermigrasi ke Mongolia. Dari sebuah wilayah jauh di barat laut Anatolia, Osman membangun fondasi kekuasaan yang telah dikenal sebagai dinasti Utsmani atau Ottoman Empire dalam dunia barat. Dari namanya inilah lahir sebutan Utsmani atau Ottoman. Sejak awal, Daulah Utsmani menerapkan sistem pemerintahan yang pusat. Sultan adalah pemimpin yang tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga untuk menjalankan pemerintahan. Sultan mengatur Dewan Agung, Dewan Kifan, atau gubernur daerah di sana. Osman sangat orang dia berhasil memperluas wilayah Eropa. Murad satunya menciptakan sistem Yashir dan memperkuat pasukan Jason. Kedua, atau Muhammad Al-Fatih menakluk Konstantinopel pada tahun 1253 yang kemudian berubahnya menjadi ibu kota Istanbul. Dan Sulaiman Al-Hamid atau Sulaiman dan Indonesia yang membawa Utsmani mencapai kejayaan besar abad ke-14. Di bawah kepemimpinan para sultan besar, terutama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Wilayah kekuasaannya membentang luas di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Di Jazirah Arab, mereka menguasai Mekah dan Madinah, 2 kota suci umat Islam. Di Afrika, mereka memegang kendali atas Mesir dengan pusatnya Kairo, serta meluas hingga Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di bawahnya, Damaskus dan Baghdad menjadi kota penting
mereka. Armada laut Utsmani pernah menjadi yang terkuat di Mediterania. Sementara di darat, mereka menciptakan meriam besar yang digunakan dalam menaklukkan Konstantinopel. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Memasuki abad ke-17, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Beberapa sultan lemah sibuk dengan kemewahan istana, sementara korupsi merajalela pemerintahan. Perebutan kekuasaan semakin melemahkan stabilitas negara. Puncak keruntuhan Daulah Utsmani terjadi pada awal abad ke-20. Kekalahan dalam Perang Dunia I membuat posisi mereka semakin lemah. Tahun 1922, Sultan terakhir Muhammad VI diturunkan dari tahta. 2 tahun kemudian, pada 1924, Mustafa Kemal Atatürk secara resmi mengatur sistem khilafah. Dengan begitu, berakhirlah perjalanan Daulah Utsmani yang telah berdiri lebih dari 6 abad, digantikan oleh Republik Turki modern. Sejarah Daulah Utsmani adalah kisah tentang pernikahan iman, ilmu, dan persatuan. Mampu melahirkan kejayaan besar, namun juga pelajaran bahwa ketika nilai itu ditinggalkan, kemunduran dibenarkan. Baik anak-anak, jadi kita sudah menonton video ya, yang di dalamnya mencakup berdirinya Daulah Utsmani, kemudian perkembangan Daulah Utsmani, masa kejayaan, penaklukan Konstantinopel, dan juga kemunduran serta berakhirnya Daulah Utsmani. Nah, di sini Bapak pengen mengajak diskusi perseorangan ya, satu-satu ya, apa yang diambil oleh anak-anak dari menonton video tersebut. Coba ada satu, Mas Syam, kira-kira apa penyebab kemunduran dari Daulah Utsmani? Dari video tadi Pak, dari video tadi Mas Syam, kira-kira? Peperangan Pak. Peperangan, betul sekali. Ya, kalau menurut Mas Jainuri kira-kira apa Mas? Penyebab kemunduran Daulah Utsmani? Perselisihan dalam keluarga. Perselisihan dalam keluarga, betul sekali. Atau bisa dikatakan rajanya itu sibuk dengan kemewahan yang ada di istana. Nah, itu materi pada siang hari ini ya, ini tentang sejarah Daulah Utsmani. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.